Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Tabipun. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas perjalanan bangsa Indonesia mulai dari penjajahan Jepang sampai terbentuknya pemerintahan Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Biarsa, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Dinda Adelia, absen 6. Perkenalkan, nama saya Restu Aura Zahra, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabrina Putri, absen 28. Perkenalkan, nama saya Sartika Putri Kirani, nomor absen 30. Kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang bertujuan untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya dengan memanfaatkan sumber daya Indonesia. Pertama, kebijakan Jepang, yaitu politik. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang otoriter dan melarang organisasi peninggalan Belanda, namun membentuk organisasi seperti Putra, BPUPKI, dan PPKI untuk menarik simpati rakyat. Yang kedua, ekonomi. Diterapkan sistem ekonomi perang dengan kewajiban menyerahkan hasil panen yang menyebabkan kelangkaan bahan pangan. Yang ketiga, sosial. Romusa diberlakukan secara paksa sehingga banyak rakyat menderita. Yang terakhir adalah militer. Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA untuk membantu pertahanan. Dampaknya, pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan rakyat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran nasional dan melahirkan kader pemimpin bangsa. Kenapa sih Jepang datang ke Indonesia dan apa yang mereka lakukan selama penjajahan? Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1942 dengan tujuan utama menguasai sumber daya alam untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan pemerintahan militer yang otoriter dan melarang organisasi lama, namun membentuk Putra, BPUPKI, dan PPKI. Lalu kalau dampaknya ke rakyat bagaimana? Dampaknya sangat berat. Rakyat mengalami kelaparan, kerja paksa, romusa, dan kemiskinan. Namun di sisi lain, pendudukan Jepang justru meningkatkan kesadaran nasional dan memberi pengalaman organisasi serta militer bagi bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Jepang dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, kooperatif. Tokoh nasional memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kedua, non-kooperatif. Gerakan bawah tanah dilakukan secara rahasia untuk melawan Jepang. Yang ketiga, bersenjata. Terjadi perlawanan seperti pemberontakan PETA di Blitar yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat. Lalu, apakah bangsa Indonesia hanya diam selama pendudukan Jepang? Jawabannya tentu tidak. Perjuangan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, perjuangan bersifat kooperatif, yaitu memanfaatkan organisasi seperti BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, bersifat non-kooperatif, yaitu gerakan bawah tanah yang menantang Jepang secara diam-diam. Jawaban yang ketiga, perlawanan bersenjata, seperti pemberontakan PETA di Blitar. Perbedaan sikap golongan tua dan muda. Perbedaan pandangan muncul setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Golongan tua bersikap hati-hati dan ingin memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI agar tidak menimbulkan konflik. Sedangkan golongan muda mendesak proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang karena adanya kekosongan kekuasaan. Perbedaan ini memunculkan peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Menjelang kemerdekaan, kenapa muncul perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda? Karena perbedaan cara pandang. Golongan tua ingin proklamasi dilakukan dengan hati-hati melalui PPKI agar tidak terjadi konflik. Sedangkan golongan muda mendesak proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang karena adanya kekosongan kekuasaan. Dan perbedaan ini memicu peristiwa apa? Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta dibawa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menjelaskan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Latar belakang,
Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Terjadi kekosongan kekuasaan dan sepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Meda, diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Makna proklamasi. Yang pertama, bangsa Indonesia berdaulat penuh. Yang kedua, titik awal pembentukan negara. Yang ketiga, legitimasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, simbol kemerdekaan dan persatuan nasional. Lalu, bagaimana sebenarnya peristiwa proklamasi itu terjadi? Setelah mencapai kesepakatan, teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Medan, diketik oleh Sayuti Melik, dan dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Lalu, apa makna penting dari proklamasi tersebut? Proklamasi menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, serta menjadi titik awal pembentukan pemerintahan nasional. Pembentukan Pemerintahan Indonesia. Sidang PPKI menjadi dasar pembentukan pemerintahan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila, dan memilih presiden serta wakil presiden, Soekarno dan Hatta. Pada 19 Agustus 1945, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, serta 12 kementerian dan 4 menteri negara. Pada 22 Agustus 1945, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, badan pembantu presiden yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk menjalankan fungsi legislatif sebelum DPR terbentuk, menjadi cikal bakal DPR Republik Indonesia, dan anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai golongan, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan setelah proklamasi kemerdekaan, sebelum kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan akhirnya menjadi TNI. Setelah merdeka, apakah Indonesia langsung memiliki pemerintahan? Ya, melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan Pancasila, serta dipilih presiden dan wakil presiden. Sidang selanjutnya mengatur wilayah, kementerian, KNIP, dan BKR. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rakyat menyambut dengan semangat juang tinggi, pengibaran merah putih di berbagai daerah, pengambil alihan kantor-kantor Jepang, perlawanan terhadap sekutu dan Nica, melibatkan strategi perang gerilya, pertempuran bersenjata langsung seperti di Surabaya, Medan Area, Ambarawa, hingga taktik bumi hangus, Bandung Lautan Api. Didorong oleh kemarahan rakyat atas kembalinya Belanda, Nica yang membonceng sekutu untuk merebut kembali kekuasaan, memicu konflik bersenjata karena ambisi Belanda menguasai kembali wilayah dan membongkar unsur republik. Bagaimana reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan? Rakyat menyambut dengan antusias. Terjadi pengibaran bendera merah putih, pengambil alihan kantor Jepang, serta perlawanan terhadap sekutu dan Nica di berbagai daerah. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, menerapkan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Presiden memegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Ketiga, sedangkan KNIP membantu tugas legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Keempat, pada masa awal, pemerintahan belum berjalan stabil karena ancaman dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri, pemberontakan PKI Madiun, DI atau TII, APRA, Andi Aziz, dan RMS. Ancaman dari luar negeri, agresi militer Belanda 1 dan 2, blokade ekonomi Belanda.
Yang terakhir, sistem pemerintahan apa yang diterapkan Indonesia saat itu? Indonesia menerapkan sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan KNIP membantu tugas legislatif. Namun, kondisi negara masih belum stabil. Kesimpulan, perjalanan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang hingga terbentuknya pemerintahan sendiri merupakan bukti perjuangan dan persatuan rakyat. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi awal kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembangunan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemerdekaan diraih melalui pengorbanan dan harus dijaga oleh seluruh generasi. Dari video pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pendudukan Jepang membawa penderitaan, namun juga membawa jalan menuju kemerdekaan. Pada proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak berdirinya negara Indonesia beserta pemerintahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.